kita sekarang menuju ke sesi jawab yang kedua. Mungkin ada pertanyaan dari... Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Teh. Nama saya Aisyah, saya dari Bogor. Izin sharing. Jadi dulu itu saya tuh anak perempuan satu-satunya di keluarga, anak terakhir. Terus ternyata dari zaman di kandungan 7 bulan, ayah saya tuh sering membawa perempuan ke rumah. Terus dan itu baru tahu dari saudara saya. Setelah itu pas dari kecil tuh di rumah tuh berantem terus ibu sama ayah. Terus pas kejadian berantem itu cuman ada saya, kakak-kakak saya tuh nggak tahu di mana. Nah saya deket banget sama ayah, sampai ibaratnya selingkuh pun saya diajak. Karena kan saya masih polos ya Ustadz, pas kecil nggak tahu gitu, kayak ya udah ikut, cuma dikasih tahu jangan bilang sama Umi katanya gitu. Terus saya ngerasa asing sama Umi sampai pas kecil tuh saya bilang Umi tuh bukan Umi, tapi saya bilang Teteh. Karena saking asingnya saya sama ibu, karena setiap saya bangun tidur tuh Umi udah nggak ada di rumah. Saya mikirnya ibu sibuk sendiri kayak gitu. Dan taunya Umi tuh sibuk gak ada tuh nyariin bapak karena gak pernah pulang. Jadi dari kecil tuh saya kurang kasih sayang ibaratnya kayak gitu. Terus udah panjang cerita, ya udah berusaha mengobati luka sendiri gitu Ustadz. Dari kenangan-kenangan masa lalu yang ya ibaratnya makanya saya tuh lebih nggak betah di rumah gitu. Lebih baik mondok gitu di mana, pokoknya rumah tuh kayak bukan tempat ternyaman. Dan taunya ternyata bapak itu bawa selingkuhannya, bawa jalan belanja ke mall sama anak-anak selingkuhannya. Sedangkan di situ posisi saya masih lagi di pondok gitu. Tiba-tiba pulang ke rumah dapet info kayak gitu. Orang mah bahagia gitu sama keluarganya, saya terus-terusan dari dulu kayak gini gitu Ustadz. Gitu. Sampai dari situ habis maghrib malam takbiran saya lari mau ngelabrak ke rumah selingkuhannya itu. Karena saya udah gak kuat kan Ustadz gitu. Kayak capek udah menjadi anak perempuan sendiri kayak susah gitu. Aisyah bingung mau jawab kayak emang gak ngerasain gitu. Aisyah punya trauma sebesar itu gitu Ustadz, boro-boro mau nikah trauma ini aja belum sembuh gitu, susah percaya sama orang gitu. Apa yang mau Aisyah sampaikan kepada ayah jika kemudian yang Aisyah hadirkan hari ini mungkin Bapak menyaksikan, apa yang mau Aisyah sampaikan? Aisyah pengen kayak dulu lagi deket sama Bapak. Sekedar nanya makan pun gak pernah sekarang. Di asrama pada diteleponin sama orang tua aja enggak. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Walhamdulillah. Bunda, inilah yang sering Ahilman sampaikan ya. Ternyata sikap ayah itu akan jadi sesuatu yang dilihat oleh anaknya di waktu yang akan datang, betul? Ayah itu pemimpin keluarga. Ayah itu role model, portofolio terbaik, teladan di keluarga. Dia pemimpin. Maka apa yang ditampilkan olehnya benar-benar akan ditiru, dilihat oleh anaknya. Maka belajar jadi ayah yang baik untuk semua para ayah, termasuk ini nasihat juga buat Ahilman. Merasakan sekali bagaimana perasaan Aisyah. Semoga ada kesempatan untuk bisa bicara langsung dengan ayah, dengan Umi.
kadang kita butuh mengungkapkan perasaan. Karena semakin dipendam semakin sakit. Maka dalam Islam, katakan. Walaupun yang dikatakan itu sakit. Sampaikan. Walaupun yang disampaikan itu mohon maaf. Mungkin akan sakit. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Walau satu kalimat. Jangan diem. Ngobrol. Komunikasi. Yang ada masing-masing merasa aman. Padahal gak aman. Betul? Islam mengajarkan kepada kita untuk bicara dari hati ke hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di hati mereka ada sesuatu yang dipendam rasa sakit. Dan rasa sakit di hati akan menambah penyakit-penyakit yang lainnya. Maka Kak Aisyah, semoga Allah kuatkan kakak dengan segala keadaan ini. Jangan sampai setelah sakit karena ayah kemarin harus hadir laki-laki yang menyakitkan hati lagi. Jangan. Semoga Allah ganti semua sakit dengan rasa sembuh dari orang yang Allah kirimkan di waktu yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kok bisa gitu ayah ngelakuin kayak gitu, sedangkan Aisyah tuh anak yang dipengen-pengen tapi kok ayah ngelakuin ini. Itu sih yang berat. Mau ngucapin makasih sih buat Umi gitu, udah ada sampai di titik ini, udah muatin gitu, udah berusaha kuat ngejalanin ini semua gitu. Jujur salut banget sama Umi. Alhamdulillah sih udah terjawab tadi dari Ahilman, terus ngerasa agak tenang juga gitu. Terus insya Allah nanti kalau pulang mau dikomunikasiin sama Umi sama Bapak gitu, apa yang selama ini Aisyah rasain gitu. Biar mereka juga tahu. Kajian hati. Baiklah, oke, di spesial Ramadan ini di Kajian Hati memiliki segmen spesial, yaitu sepucuk surat untuk Ustadz. Dan di sini saya sudah pegang suratnya, saya langsung bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Saya mau cerita, saya seorang istri dari satu orang anak. Saat sebelum ada anak saya, rumah tangga saya tuh begitu harmonis. Namun, semua berubah ketika anak saya telah lahir Ustadz. Saya saat hamil, suami saya sudah jarang memberi nafkah batin. Alasannya karena kasihan adiknya. Padahal dokter sendiri yang merekomendasikan untuk sering melakukan hubungan supaya bisa lahir normal. Qadarullah ternyata anak saya harus lahir dengan sesar. Waktu setelah nifas, suami saya tidak memegang saya sama sekali Ustadz. Alasannya karena kasihan dengan bekas jahitan sesar. Padahal menurut saya Ustadz, saya sudah baik-baik saja. Saya juga sering melihat suami saya menonton, video dewasa. Hati saya terasa sakit Ustadz. Dan bahkan suami saya juga sering bercerita tentang masa lalunya dan aibnya kalau suami saya itu sebelum menikah dengan saya sering tidur di apartemen bersama wanita, melakukan hubungan layaknya suami istri. Saya hanya terdiam Ustadz dan menghela nafas. Akibatnya semua itu saya menjadi insecure, minder dan juga canggung kepada suami saya Ustadz. Bahkan suami saya sering melukai hati saya dengan perkataan yang membuat saya sakit hati. Mohon maaf, seperti contoh nih Ustadz, dia menghina bagian intim saya dan lain sebagainya. Padahal saya seorang istri yang menjaga kebersihan badan saya Ustadz. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimanakah cara untuk menerima perlakuan suami saya? Apakah saya boleh untuk tidak memaafkannya, sedangkan saya masih sangat mencintainya. Tetapi jika diingat-ingat hati saya sangat sakit Ustadz dan merasa tidak dihargai. Terima kasih Ustadz. Baik, Bunda.
Ada beberapa keadaan yang harus dipahami oleh seorang suami dari kondisi lemahnya seorang istri. Yang pertama, istri itu sangat merasa lemah ketika sedang mengandung. Iya apa iya? Dua, istri itu sangat merasa lemah ketika baru melahirkan. Tiga, istri itu sering merasa lemah ketika suaminya jauh bersamanya. Empat, istri itu sangat merasa lemah ketika kebaikannya tak dihargai oleh pasangannya. Iya apa iya? Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala, karena dia bukan untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki, karena dia bukan untuk dicaci maki dan dihinakan dalam hidup ini. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati, karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Maka tidak mudah mengembalikan rasa sakit itu memang. Ada istilah al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Apalagi kalau suami punya kebiasaan yang buruk. Melepas dari kebiasaan melihat yang tidak baik itu susah. Itu tuh sesuatu yang merusak akal. Ya kadang suami begitu tuh butuh kitanya lebih aktif sedikit untuk bisa lebih diyakinkan keadaannya. Semoga Allah memperbaiki semua keadaan rumah tangga kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi Ustadz terkadang tuh kan laki-laki tuh kan gak mudah diajak ngobrol ya Ustadz. Itu biasanya gimana itu Ustadz? Mungkin ibu-ibu di sini juga butuh tips ya gitu kan. Terkadang alasannya suami pulang kerja capek ya kan. Benar gak ibu-ibu? Gimana Bunda? Ini dari Bunda ya, betul ya. Jadi cara menyampaikannya seperti apa gitu Ustadz? Iya ada istilah laki-laki tidak bercerita kan. Iya kan? Yang bercerita siapa? Perempuan. Terus laki-laki ngapain? Ngapain Ustadz? Biasanya laki-laki itu yang dibutuhkan ketenangan. Kalau dia di rumahnya tidak mendapatkan ketenangan, dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Pertanyaannya, apakah tenang itu harus diam? Enggak. Tenang itu bukan diam. Tenang itu hadirnya kita menjadi sesuatu yang membahagiakan perasaannya. Maka Nabi ditanya, siapakah istri yang paling baik? Ada 4. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Berarti Bunda jadi istri kudu disenengin sama suami. Kudu dandan cantik di depan. Kan Bunda sekarang cantik semua kan? Nih lagi ngaji. Di rumah begini enggak? Oh di rumah enggak begini? Iya. Jadi harus make up Ustadz? Iya di rumah tanya, sayang kamu sukanya aku gimana kalau di rumah? Kalau dijawab suka semua Ustadz? Gimana? Kalau dijawabnya suka semua? Iya kata dia, aku mah sukanya kamu pakai begini. Bunda pakai. Aku sukanya kamu nggak pakai. Ih bener. Boleh nggak istri bilang gitu sama suami? Tanya, kan suami kadang-kadang suka nggak jelas kan? Tanya. Udah tapi dia nggak jawab-jawab. Ya udahlah, doain aja kalau begitu. Ajak ngobrol, pancing. Insya Allah.